Saudara dan saudari yang terkasih, ternyata kemeriahan Yerusalem, gegap gempita dan seruan hosana tidak bertahan lama. Yerusalem kembali menjadi kota yang seram, bengis dan menakutkan. Mulut yang dulunya menyerukan dan meneriakan Hosana Putra Daud berubah menjadi sumpah serapah dan maki-makian. Dan dari mulut yang sama keluarlah kata-kata kotor dan ludah-ludah untuk menghina Tuhannya. Mereka meludahi Tuhan, padahal mereka dulu disembuhkan oleh Tuhan. Mereka menghina Tuhan yang telah membangkitkan mereka, yang telah membebaskan mereka dari berbagai belenggu kehidupan. Tangan yang dulunya disembuhkan oleh Tuhan, ternyata tangan itu dipakai kembali oleh mereka untuk menampar dan melempari Tuhan. Kaki yang dulu yang disembuhkan oleh Tuhan, dari kaki yang sama dipakai lagi untuk menyepak Tuhan. Ranting-ranting yang dulunya dipakai untuk melambai-lambai mengiringi Yesus masuk Yerusalem, dari ranting yang sama dipakai untuk memukul Yesus. Sungguh manusia lupa diri. Manusia tidak tahu diri. Manusia sudah lupa akan segala kebaikan Tuhan. Air susu dibalas dengan air tuba. Saudara dan saudari yang terkasih, demikianlah situasi hidup manusia di hadapan Tuhan. Manusia yang kurang percaya, tidak kuat dalam percaya, mudah sekali mengingkari Tuhannya. Namun Tuhan tidak pernah mengingkari diri. Ia tetap setia, kendati manusia tidak setia. Dalam bacaan kedua, Yesus membuktikan kesetiaannya dengan merendahkan dirinya sebagai seorang hamba yang setia. Dan Yesaya dalam bacaan pertama mengisyaratkan bahwa Allah tidak pernah menutup mata terhadap penderitaan hamba-hamba yang setia. Ia akan menolong mereka pada waktunya, dan mereka pasti menang. Bagi mereka yang setia, yang bertahan pada kebenaran iman, Yesus menjadi jaminan mereka untuk hidup mulia. Cepat atau lambat, yang namanya kebaikan dan kebenaran dengan sendirinya pasti akan menang. Bagi mereka yang tidak gentar menghadapi tantangan dan ancaman karena mempertahankan yang baik, Allah senantiasa berpihak pada mereka. Saudara dan saudari yang terkasih, kita lalu bisa bertanya diri, apakah kita lebih baik dari orang Yahudi yang membalas kebaikan Tuhan dengan sumpah serapah, fitnah, dan kekerasan lainnya? Apakah kita lebih baik dari Yudas yang menjual Yesus gurunya? Apakah kita lebih baik dari Petrus yang menyangkal Tuhan gurunya? Apakah kita lebih baik dari Pilatus yang cuci tangan dan tidak mau membela kebenaran karena takut kehilangan simpati? Kita pun dalam kehidupan sehari-hari tidak jarang bertindak seperti orang Yahudi, bertindak seperti Pilatus, bertindak seperti Yudas. Dan itu semua kita buat terhadap sesama kita. Yesus pernah bersabda, apapun yang kamu lakukan kepada sesamamu,
itu kamu lakukan untuk aku. Itu berarti terhadap sesama pun kita seringkali mengeluarkan kata-kata yang membunuh, sumpah serapa, memfitnah, memukul dan menendang, meludahi orang lain, menyangkal, lari dari tanggung jawab, menjual orang dengan harga murah demi kepuasan emosi kita. Dan masih banyak lagi tindakan-tindakan yang menyakitkan dan merendahkan sesama kita. Itu semua kita lakukan juga untuk Tuhan. Tuhan menderita karena kita tidak tahu malu. Saudara dan saudari yang terkasih, seperti Yudas dan Petrus, kita pun diajak untuk bangkit kembali, memperbaharui hidup kembali dari keterpurukan hidup kita. Kita ingin memperbaharui hidup. Semoga pekan suci dan Paskah membawa berkah yang melimpah bagi hidup kita. Amin.